Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Kiki Agustin. Sekarang kita akan melanjutkan kembali belajar JavaScript-nya ya. Oke teman-teman, langsung saja ya kita lanjut ke pembahasan. Silahkan teman-teman buka text editor yang teman-teman gunakan. Seperti biasa, saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, terus jangan lupa juga teman-teman buka file atau folder belajar JavaScript-nya. Saya sudah buka ya. Terus kita buka di browser. Klik kanan, terus klik open in other browser, lalu pilih browser yang teman-teman gunakan. Saya seperti biasa menggunakan Google Chrome. Sip ya. Ini sudah dibuka. Terus, kemarin kita telah membuat fitur tambah data ke local storage ya. Jadi kalau kita inspect di sini, inspect terus ke application, di sini belum ada ya. Saya sudah hapus. Nah, ini kan tidak ada datanya ya. Kalau misalkan kita tambah di sini belajar ngoding misalkan, lalu klik tambah, maka ini akan muncul di sini ya. Nah, ini nih. Nah, ini udah ada. Ternyata udah ada, sorry. Yang kayaknya list, terus isinya ada status sama isi dari yang kita tulis di sini ya. Kita clear aja dulu supaya ini kan masih kosong ya. Terus kalau kita ini tulis di sini lalu klik tambah, maka akan dibuatkan si si local storage-nya gitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan menampilkan data yang ada di local storage ini ke list yang di sini. Kalau sekarang kan meskipun kita udah tulis misalkan mengaji tambah, ini muncul di sini, tapi kalau di refresh datanya hilang lagi gitu teman-teman. Nah, sekarang ini kan tadi kan masih berbentuk manipulasi ya. Nah, sekarang kita akan ngambil list yang ada di sini dari local storage gitu teman-teman. Nah, langsung saja ya teman-teman buka text editornya, terus ke file JavaScript-nya, lalu di sini di atas form ini, bentar saya besarkan dulu ya supaya kelihatan. Nah, seperti ini biar enak kelihatannya. Nah, ini di atas form list yang ini saya akan ambil dulu ininya, caranya dokumen dot add event listener, lalu isinya yaitu DOM content loaded. Nah, gini teman-teman. Terus kita ambil dari function, misalkan nama functionnya tampil list gitu teman-teman. Lalu kita buat functionnya, kita buat di sini aja ya, di atas yang create list, karena ini kan untuk menampilkan. Jadi di atas kita buat function tampil list, lalu nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya ingin menjelaskan sedikit ya tentang looping yang ada di JavaScript. Kalau teman-teman belum tahu ya, looping itu adalah salah satu cara supaya kita tidak melakukan hal yang sama dengan berkali-kali. Contohnya ketika kita mau menampilkan angka dari 1 sampai dengan 10. Nah, kalau pakai cara manual kan kita tulis, misalkan contohnya kayak gini aja ya. Kita mau menampilkan ini teman-teman, huruf dari 1 sampai angka dari 1 sampai 10 ya. Caranya misalkan kita console log aja langsung. Console log. Sorry. Kita punya variabel misalkan namanya I atau A, terus isinya adalah 1. Terus kita punya variabel lagi namanya B, isinya misalkan 2. Terus kita punya variabel lagi
yang nama variabelnya adalah C, terus isinya ada 3. Gini aja ya dulu teman-teman. Nah, terus kita console log, misalkan console titik log yang A, terus kita console lagi titik log yang B, lalu kita console titik log yang C. Nah gini, kalau kita refresh lalu ke console, ini akan munculnya 1, 2, 3. Nah, kalau menggunakan looping ini kita tidak perlu seperti ini teman-teman. Nah, caranya untuk looping di JavaScript itu ya bisa menggunakan dua cara, dengan menggunakan for atau while. Nah, tetapi seperti biasa saya akan menjelaskan yang akan kita gunakan saja kali ini ya, yaitu for. Caranya gimana? Caranya ya teman-teman, kita tulis for, terus kita buat misalkan for i, ini adalah variabelnya ya, i sama dengan 1, terus titik koma, atau kita buat dulu variabelnya di sini, gak perlu ketang di sini. Terus kita ambil lagi yang i ini kurang dari 10, terus kita tulis lagi i plus plus gitu. Lalu kita console titik log yang i ini. Nah, kalau kita cek di konsol ini akan muncul angka 1 sampai dengan 10 ya teman-teman. Kita refresh, lihat tuh ini akan muncul angka 1 sampai dengan 10. Kalau kita rubah jadi misalkan 20, maka akan muncul ini jangan kurang dari sama dengan 20. Maka akan nyampe 20. Nah, ini fungsinya looping teman-teman. Jadi kita kalau ada sesuatu yang sama terus dikerjakan berulang-ulang, kita gunakan looping saja. Gitu ya teman-teman pengantarnya tentang looping. Semoga teman-teman mengerti. Kalau belum mengerti, banyak artikel-artikel yang sudah menjelaskan tentang for atau looping di JavaScript ini. Gitu teman-teman. Sekarang ini hapus saja ya. Hapus. Terus kita ke sini lagi ke function tampil list. Yang akan kita lakukan sekarang, kita buat kondisi di sini ya. Kita menggunakan if jika kita ambil dari local storage, terus kita get itemnya yang nama key-nya adalah list jika data yang ada di local storage yang key-nya list ini sama dengan 0 atau kosong ya, maka kita buat lagi list ini, kita buat array kosong. Kalau si list ini ya yang teman-teman yang ada di application ini yang si key list ini isi, maka kita yang list ini sama dengan pas kemarin kita menambahkan ya teman-teman, kita JSON, terus kita parse, gini, terus kita ambil di local storage get item, nama key-nya apa, yaitu list. Gini teman-teman. Setelah kita ambil si list ini, maka kan si variabel list ini isinya adalah ini ya, si data-data ini. Nah, sekarang kita looping si data yang ini. Caranya gimana? Kita buat di bawah yang ini nih. Kita pakai for ya, for. Nah, tadi kan kalau di yang saya contohkan pakai for aja. Nah, kalau kita ngambil data dari local storage, teman-teman, pakai for each. Nah, gini, pakai for each. Terus tapi si konsepnya sama aja. Pakai for each. Sekarang kita ambil si list ini. Kita ambil, terus kita for each, kita looping. Lalu kasih nama, misalkan namanya konten aja ya, konten.
lalu di sini pakai gini, tanda gini, lalu kurung kurawal. Sip. Nah, kita akan melooping data yang ada di local storage ini, lalu kita akan tampilkan di data yang seperti ini ya. Nah, caranya kita copy aja teman-teman. Lihat kan, kita akan melooping ini, berarti si isi dari kontennya itu seperti ini ya. Nah, ini kan si data ini kita bisa buat dengan cara dynamic dari JavaScript. Jadi kita ambil aja dari sini yang sudah kita buat untuk membuat list. Kita copy saja teman-teman ya sampai sini nih. Sampai sini. Terus kita copy di sini. Nah, tetapi ada yang harus kita rubah. Yang pertama, nah ini yang tulis list ini kan kalau kemarin kita ngambil dari yang kita tulis. Nah, kalau sekarang kita ngambil dari konten ini, dari konten. Terus kita cek di sini si konten ini isinya kan ada isi sama status. Berarti kita ambil yang isinya. Gitu teman-teman. Nah, sebenarnya ini sudah jalan teman-teman ya. Kita cek, lihat di sini ada dua data ya, yang indeksnya 0 sama dengan 1, yang isinya belajar ngoding dan mengaji. Kalau kita refresh, lihat ini akan muncul yang belajar ngoding sama mengaji. Gitu teman-teman. Kok ini bentar-bentar, ini nambah jadi 4 di mana? Kita refresh lagi. Ada bug teman-teman. Coba kita cek lagi ke codingan ini, ada yang salah gak? Kita cek. Oke teman-teman, lihat nih. Di sini kita menambahkan function tambah data ke local storage yang isinya dari tulis list sama dengan value. Karena si tulis list ini sudah tidak ada ya di atasnya, maka isinya ini adalah kosong. Gitu. Nah, supaya ketika kita refresh gak menambahkan ke local storage gini, kita hapus yang ininya teman-teman. Kita hapus, kita save lagi. Coba kita refresh lagi, terus kita hapus aja ya dulu. Oke, kalau kita refresh ini akan kosong, tetapi ini masih ada karena ini dibuatnya di index HTML ya. Kita hapus aja ya teman-teman. Kita ke sini, terus kita buka sidebarnya ke index HTML. Terus yang ininya nih, bentar. Yang ini kita komen aja ya. Tekan Ctrl/, gitu. Kalau kita refresh, ini akan kosong ya. Lalu kita tulis belajar ngoding misalkan, kita tambahkan, lihat nih. Di sini sudah muncul. Nah, terus kita tambah lagi misalkan yang mengaji. Tambah lagi. Sip. Kalau kita refresh, sip, sekarang sudah gak ada lagi ya. Kalau tadi kan kalau kita refresh, ini nambah si datanya jadi nambah, terus isinya kosong. Kalau sekarang sudah enggak. Oke teman-teman. Nah, kalau sekarang mau kita refresh, ini akan terus ada. Tapi ini hanya dalam bentuk local storage ya teman-teman. Kalau misalkan kita clear screen, kita ke sini, kita ke Morse Tool, terus di clear semua data yang ada di Google Chrome, maka ini akan hilang lagi teman-teman. Gitu. Jadi kalau hanya di refresh dari sini aja, ini akan aman ya, gak akan hilang. Tetapi kalau si data ininya dihapus, di clear data browsing semua yang ada di Google Chrome-nya, maka di sini juga akan hilang gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin untuk video sekarang sekian aja dulu ya. Kalau teman-teman ada yang bingung, silahkan tanyakan di kolom komentar. Seperti biasa, saya Kiki Agustin pamit. Tetap belajar dan jangan lupa bahagia.